Hai semuanya, selamat datang di kelas Strategi Evaluasi dan Testing. Pada kelas ini, saya Evelyn, saya yang akan memandu kalian dalam kelas ini. Semoga apa yang saya bagikan, di-sharingkan, itu bisa berguna bagi kalian. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun nanti kalau misalnya memang kalian terjun ke dunia kerja di industri periklanan. Ada dua hal yang penting banget untuk kalian perhatikan selama mengikuti kelas ini. Satu, simak dan perhatikan setiap modul atau materi yang memang dibagikan, karena itu akan berguna banget buat kalian. Dan kedua, have fun. Jangan pernah takut untuk misalnya bertanya, jangan pernah takut untuk kalau misalnya bingung mau tanya, nanti pertanyaan dibilang, it's a stupid question. No, there's no such thing like a stupid question in this class. So please feel free to be curious and asking a lot of questions. So enjoy the class. This is our first time to meet via online class. Di hari ini aku akan bawain tentang communication campaign measurement, a brief introduction. Jadi untuk memulai strategi testing dan evaluasi, sebelumnya kalian harus paham dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran di communication campaign. Nah, di kelas ini, hari ini, kalian akan belajar tentang 3 topik besar, yaitu what is measurement, kedua, importance of measurement, kenapa sih measurement itu penting, yang ketiga, what to measure in communication campaign. Nah, di sini aku anggap kalian udah tahu apa yang dimaksud dengan communication campaign, so let's just start it to the measurement definition. Yang pertama, what is measurement? Measurement kalau diartikan itu di sini sebagai assignment of a number to a characteristic of an object or event which can be compared with other object of or event. Di sini kita bilang setiap pengukuran itu biasa direlasikan atau dikaitkan dengan sebuah pengukuran angka terhadap satu karakteristik. Apa aja sih faktor-faktor yang penting dalam hal pengukuran? Satu, konteks dan disiplin. Maksudnya apa? Jadi kalau dalam pengukuran, aku kasih analogi gini. Dulu ketika kalian SMP misalnya, kalian kan belajar fisika tuh. Kalian juga belajar fisika, kalian belajar pengukuran dong. Nah, konteks dan disiplin di situ adalah ilmu fisika, dan pengukuran yang kalian lakukan juga matriksnya itu terkait dengan ilmu fisika atau unit of measurement-nya itu terkait dengan ilmu-ilmu fisika. Contohnya apa? Jarak. Kalau jarak ya berarti matriks atau unit of measurement-nya itu akan kilometer, meter gitu atau miles, atau misalnya kalau berat ya kilogram gitu. Tapi kalau di sini kita ngomongin communication campaign, kita ngomongin periklanan. So, what's the context and discipline? Disiplinnya biasanya sih berrelasi dengan kegiatan marketing. Karena kita juga ngomongnya kan communication campaign. So, it's a marketing function. Then the metrics will be like reach, views, if you ever heard of engagement di social media, gitu. Jadi, metrics yang kita pakai itu matriks-matriks yang memang terkait sama kegiatan komunikasi, campaign komunikasi. Metodologi yang kita bisa pakai untuk pengukuran di periklanan itu, kalau dulu waktu kalian belajar fisika, metodologinya biasanya ada measuring instrumennya itu yang bisa kayak penggaris, neraca, timbangan gitu kan, gelas ukur gitu. Nah, tapi kalau di periklanan metodologinya itu biasanya terbagi jadi 3 sih sebenarnya. Satu kualitatif, kedua kuantitatif, yang ketiga mix a bit of both. Jadi kualitatif digabung sama kuantitatif. Nah, apa sih mereka ini? Nanti kita akan belajarin di kelas selanjutnya. Terus kalau measuring instrument yang ada di periklanan atau di advertising itu biasanya kalau sesuatu yang kalian pernah dengar namanya Google Analytics. Google Analytics itu adalah salah satu measuring instrument yang selalu dipakai sama marketers di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu kebanyakan komunikasi campaign lewat digital. Nggak semua brand bisa afford punya komunikasi campaign lewat TV. So, they will start with digital. Nah, makanya Google Analytics itu jadi measuring instrument yang sering banget dipakai sama marketers. Okay, next.
type of measurement in communication. Jadi macam-macam measurement in communication itu terbagi jadi 3. Ada measurement yang dilakukan untuk mendeskripsikan sesuatu. Ada juga yang untuk mendiagnosa sesuatu. Ada juga yang untuk memprediksi sesuatu. Contohnya gini, kalau descriptive. Descriptive is the most basic form of measurement, an exact fact that describe a situation. It doesn't explain why factor. Example, brand A has a 120k followers on July 2020. Dia mendeskripsikan kalau misalnya si brand A itu punya sebanyak 120.000 followers di Juli 2020. Tapi di sini tuh nggak ngasih tahu kenapa sih kok dia bisa punya segitu, kok dia bisa punya 120.000 di bulan Juli. Nah, diagnostik itu membantu untuk menjawab reason why-nya. Diagnostic is the next step in measurement. After a descriptive measure allows to take a snapshot in time, a diagnostic measurement helps in understand how something happened. Contohnya misalnya, brand A punya 120.000 followers di Juli 2020. Terus dia punya nambah lagi followersnya, jadi 125.000 followers di Agustus. 1 bulan dia nambah 5.000 tuh. Terus dia di bulan September nambah lagi, kok nambahnya lebih banyak ya. Nambahnya tuh yang di bulan Juli ke Agustus cuma 5.000. Dan Agustus ke September dia nambah 10.000. Nah, muncul dong pertanyaan, kok bisa sih dari Agustus ke September munculnya growingnya lebih banyak 10.000 gitu, 2 kali lipat dari yang bulan sebelumnya. So, diagnostic measurement will explain the reason why. Misalnya, dia itu punya giveaway ceritanya di bulan September. That is why ada growth followers yang signifikan terjadi di bulan itu. So, diagnostic measurement help to explain why from descriptive measurement. Nah, yang ketiga itu the advanced level of measurement. Prediktif itu adalah ketika kalian udah menganalisa nih, udah ngukur. Oke, pertama dia punya segini, kedua dia punya segini, terus kalian ketemu reason why-nya, kenapa dia bisa growth 2 kali lipat di bulan September. Then you can create a predictive factor. Kira-kira apa sih yang bisa bikin di kedepannya kalau misalnya kita mau punya followers yang growing-nya lebih banyak lagi, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, dengan kalian melakukan pengukuran dan analisa, kalian bisa melakukan prediksi. Ya nggak kayak cenayang gitu, enggak. Semua based on data, based on pattern biasanya. So, predictive measures allows you to take what the descriptive measurement and diagnosis of those measurements has unveiled to help decision making in the future. Jadi kalian akan pakai tipe measurement ini ketika, let's say, suatu hari ketika di dunia kerja nih, terus bos kalian nanya, guys, kita mau growing our followers double the size from last month. Gimana caranya? Then you will come up with suggestion. Oke, based on research gue, based on measurement gue yang gue lakuin, di bulan-bulan lalu, itu tuh ada penambahan signifikan gara-gara giveaway. So, if you want to have a growing number of followers in a specific or significant level, you should throw giveaway again. Nah, itu yang kalian lakukan ketika kalian ngelakuin predictive measurement. When does measuring happen? Ini tuh measuring itu sebenarnya sesuatu kegiatan yang nggak pernah berhenti di dunia marketing. Measuring happen actually in every single step. Cuman kalau secara piramid atau secara struktur, pertama kita biasa mencari insight dulu. Ayo, siapa yang tahu insight itu apa? Cari tahu ya insight itu apa, dan nanti di discussion class yang bisa jawab akan dapat poin quiz. Dan abis kita udah dapat insight, biasanya kita akan form a strategy. Kalau udah punya insight A, kita udah tahu nih misalnya insight-nya adalah orang itu takut mengambil keputusan ketika dia nggak tahu apa yang mereka hadapin. So, our strategy would be, ya udah, explain to them what is happening so they can make a decision. So, that's a strategy.
Nah, dari situ kita bikin konten. Misalnya kontennya adalah ya udah buat ngasih tahu mereka kontennya adalah konten edukatif, microblogging nih. Tiap hari kita posting konten di Instagram misalnya. Kita execute dong, kita posting, then you should measure. Kalian lihat dari insight, strategi dan konten dan execution yang kalian lakukan itu udah membantu solving the problem yang kalian temuin di insight belum sih? Measuring happen that way. Jadi kalian ukur nih, bener gak sih dari segi level prediktif, diagnostik dan dari segi deskriptif, diagnostik dan prediktif, kalian lihat nih patternnya kayak gimana, measurement ke insight kayak gimana, udah bener atau belum insight yang kalian temuin, dan strateginya udah menjawab problemnya atau belum. Nah, measuring happen that way. Jadi kalian bisa tahu, bisa ngasih tahu nanti ke depannya harus kayak gimana untuk punya communication campaign yang lebih efektif lagi. Nah, kenapa sih measurement itu penting? Pertama, dia provide insight. Walaupun di piramid tadi dia bilang insight itu ada di bawah ya. Tapi kadang-kadang insight pertama yang kita lakukan kayak itu tuh bisa general banget. Bisa bisa general banget, bisa dipakai sama semua brand. Tapi belum tentu dia yang paling efektif buat brand kita. So when you do measurement, kalian bisa nge-justify insight itu tuh cocok atau tepat nggak sih sama brand kalian. Jadi kalian lihat kalau emang dia insight-nya udah tepat, campaign-nya akan memberikan hasil yang positif. Tapi kalau misalnya insight-nya kurang tepat, measurement kalian itu akan memberikan insight kalau ini kurang tepat, jadi communication campaign-nya nggak efektif. So we should change direction. Nah, itu tuh measurement kasih insight-nya tuh di situ. So remember that I said kalau misalnya measurement itu berjalan terus, nggak pernah berhenti, it's like a loop gitu. Jadi ketika kalian udah ada insight, terus kalian bikin strategi, terus kalian implementasi, kalian measure, terus nanti kalian akan dapat insight lagi untuk kalian bikin strateginya lagi, kalian implementasi, dan kalian ukur lagi efektif atau enggak sih gitu. Supaya dari setiap minggunya, di setiap bulannya, campaign kalian itu selalu punya improvement. Nah, kalau udah dapat insight, kalau udah tahu efektif atau enggak sih campaign kalian, kalian itu bisa kasih intel buat bisnis atau buat tim manajemen kalian. So we call it business intelligence. Let's say misalnya dari campaign kalian, kalian bilang campaign-nya efektif nih, makanya bisa naikin sales 10% dengan cara ini. So it's a business intelligence yang kalian share untuk tim kalian. Terus poin yang kedua, insight to smarter decision. Baik lagi, semua itu measurement itu akan punya output atau outcome berupa insight. Makanya harus cari tahu insight itu apa. Nanti kita bahas di kelas ya. Terus insight to smarter decision. Misalnya kalian punya pilihan 2 gitu. Terus measurement itu akan membantu kalian untuk ngasih tahu pilihan mana sih yang paling lebih tepat gitu. Terus yang ketiga, improve effectiveness of campaign. Balik lagi yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya measurement itu like a loop. Jadi ketika udah ketemu insight, terus kita implementasi, kita measure, kita lihat dia efektif atau enggak. Kalau dia efektif, gimana caranya enhance supaya dia makin efektif. Dan kalau misalnya dia memang gak efektif, ya berarti kita harus ganti directionnya gitu. Itu cuman kita bisa tahu ketika kita ngelakuin measurement secara disiplin. Terus yang keempat, eliminate personal gut instinct to make important decision. Ini sering terjadi sih, apalagi di marketers. Biasanya kadang-kadang gini, marketers itu kan satu orang. Target audience kalian itu 1.000 orang misalnya. Nah, satu orang ini gak bisa mewakili 1.000 orang dong. Dan kadang-kadang karena marketers itu udah terlalu lama berada di kategori atau berada di problem produk yang sama, kadang-kadang mereka akhirnya punya insting aja untuk bikin decision tentang campaign mereka. Padahal itu belum tentu benar. Itu tuh bisa aja bias gitu. Contohnya gini. Contohnya aku di kantor dulu misalnya megang brand The Body Shop ya.
Terus marketing head-nya tuh tanya sama aku, gimana sih caranya bikin The Body Shop bisa laku untuk anak muda yang kayak kuliahan gitu atau first jobber. Terus misalnya personal guide aku tuh bilang gini, ah nggak mungkin lah, kan The Body Shop mahal banget. Emang anak kuliah mampu buat beli The Body Shop gitu. Nah padahal anak kuliah itu range-nya gede banget kan. Range-nya ada anak kuliah yang social economic class-nya itu C, ada yang B, ada yang A, ada yang A+. Ini tuh social economic, misalnya C itu yang memang lower class, middle lower, atau upper class misalnya. Ternyata aku tuh masuknya di range yang middle middle lower. Padahal si The Body Shop ini punya potensi untuk menargetkan anak-anak kuliah yang social economic class-nya itu upper. Nah, kalau misalnya kita nggak punya data, basis data untuk berargumen, dan cuma ngikutin personal gut instinct to make important decision, The Body Shop will fail kalau dengerin based on satu orang aja yang bahkan sebenarnya mungkin bukan target audiensnya. That is why measurement is important. Measurement will collect data to support any decision. Furthermore, any important decision. Why measurement is important? You can better manage what you can better understand. Simpelnya kayak gini. Ketika kalian mau um, mau apa ya? Kayak mau milih kuliah deh dulu. Kalau misalnya kalian mau milih jurusan kuliah apa gitu, biasanya kan kalian akan menimbang pro dan kontranya. Penimbangan pro dan kontra dalam konteks ini disebut measurement. Nah, ketika misalnya kalian udah tahu pronya apa, kontranya apa, kalian akan milih hal yang menurut kalian lebih suitable kan buat kalian gitu. Jadi kalian akan nanti di masa-masa kuliahnya kalian akan bisa manage materi-materi kelas yang lebih baik gitu karena kalian merasa kalian bisa relate sama jurusan kuliah itu. So that is why measurement is important. You can better manage what you can better understand. Measurement teknik itu kita bisa lihat dari faktor, kalau kalian lihat faktor yang naik itu atau yang vertikal itu reliability, dan yang ke kanan itu ada varian. Jadi measurement itu kadang-kadang ada yang credibility levelnya tuh tinggi banget, ada yang credibility levelnya tuh B aja gitu. Kita akan bahas dari yang pertama ya. Dan yang pertama itu adalah direct measure. Itu misalnya pengukuran yang paling spesifik, yang misalnya kalian kalau punya target audience A, kalian langsung datengin si orang A ini dan kalian tanyain langsung tentang dia itu kayak gimana sih behaviornya dari day to day gitu. Itu direct measure. Jadi credibility-nya paling tinggi, tapi memang dalam measurement itu yang paling sulit untuk dicari. Kadang-kadang misalnya gini, misalnya kalian megang produk untuk ibu-ibu gitu. Direct measure itu adalah ketika kalian nyari ibu-ibu yang sesuai target audiens kalian dan kalian interview. Kalian in-depth interview sebutnya. Terus yang kedua itu yang reliable juga dan variasinya lebih besar adalah control testing. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar ada research yang bilang dia punya 100 orang, lalu dia bagi jadi 2 grup nih. Dia bagi grup A dan grup B. Grup A nggak dikasih produk, grup B dikasih produk. Terus mereka akan ngebandingin atau nge-compare hasil dari antara dua grup ini. Nah, itu namanya control testing. Itu juga reliable. Dan kalau yang ketiga itu benchmark based assumption. Benchmark based assumption itu misalnya gini, kalian manage sosial media diri kalian sendiri deh misalnya. Terus kalian lihat juga teman-teman sepantaran kalian yang frekuensi postingnya sama. Terus kalian lihat nih di engagementnya, komen, like, share-nya. Kok gue cuman 10 ya, tapi rata-rata temen-temen gue bisa punya
engagement itu atau like, comment, share-nya kok 50-an ya rata-rata. Nah, itu namanya benchmark based assumption. Jadi kalian ngukur potensi kalian berdasarkan benchmark dari kategori atau dari orang-orang yang punya similarities sama kalian. Nah, yang paling nggak reliable, tapi variasi atau lebih paling gampang untuk dilakuin adalah assume impact. Ini nih hampir mirip sama personal gut atau gut instinct, tapi kalian basis gut instinct-nya itu pakai data gitu. Jadi misalnya gini, kalian ngelihat adalah oke, teman-teman sepantaran gue rata-rata engagement-nya 50, kayaknya gue mestinya juga dapat 50 deh gitu. Nah, itu asumsi, tapi kalian nggak benar-benar ngitungin dari semua teman-teman kalian gitu. Tapi kalian cuma kayak ngambil sampel 2-3 orang, lihat, terus kalian bikin asumsi. Nah, reliability-nya atau kredibilitas si hasil measurement-nya itu rendah banget. Tapi at very least kalian punya gambaran, oh itu seharusnya segitu gitu. Kalau bedanya sama benchmark emang agak tipis. Kalau benchmark itu yang kalian ngambil sampelnya lebih besar dan kalian emang bener-bener ngitung dan ngukurin gitu. Jadi data collection-nya juga lebih banyak. Lalu what to measure in communication campaign. Nah, namanya measurement di communication campaign pasti nggak jauh-jauh dari marketing function. Kalau kita lihat dari company atau organization point of view, marketing should deliver great ROI and ROAS in order to help maximize profit. Jadi kalau yang kita lihat dari piramid yang paling bawah, yang paling semua orang harus penuhi adalah maximize performance. Maximize performance itu biasa kalau misalnya contoh gini, kalian masuk kerja, terus performance personal kalian harus bagus, performance divisi kalian, kalau divisi marketing itu harus bagus. Nah, yang kedua, maximizing campaign ROI. Misalnya tim marketing kalian itu bikin campaign, communication campaign. Seberapa banyak sih campaign itu menghasilkan profit, menghasilkan return buat company gitu, not necessarily profit. Kadang-kadang kalau misalnya kalian bikin campaign awareness, ya returnnya adalah brand awareness gitu. Nah, at the end of the day, kita kan serve business, kita digaji dari hasil penjualan jasa atau produk. So the company atau the organization will calculate on profit. Jadi walaupun brand awareness kalian tinggi, brand consideration kalian bagus, at the end of the day berapa banyak sih sales atau profit yang kalian deliver gitu. Nah, makanya hierarkinya itu dari performance dulu, performance pribadi, performance tim kalian, dan dari aktivitas tim kalian itu berkontribusi apa buat company, dan menghasilkan profit seberapa banyak untuk company. Nah, untuk deliver excellent ROI, we need to address the right objective and make it effective in every funnel. Makanya, karena kita tuh cuman biasanya ada di divisi marketing, dan kita juga akan nge-assist berdasarkan marketing funnel, yaitu ada awareness, consideration, dan conversion. Jadi nanti ROI kita atau measurement kita basisin berdasarkan marketing funnel ini. Apakah kita udah mencapai awareness yang bagus dengan komunikasi campaign komunikasi kita? Apakah consideration kita udah bagus gitu ketika kita ngadain aktivitas yang A, B, C, D gitu. Hingga akhirnya conversion kita bagus atau enggak. Nah, kalau di marketing, conversion itu nggak selalu tentang sales. Contohnya, kalau misalnya kalian jualannya adalah mobil, kalian misalnya tim marketing dari Toyota gitu ya, kan kalian nggak mungkin jualan marketing bukan jualan mobil, sales yang jualan gitu. Marketing itu tugasnya supaya orang-orang tahu dan mau beli Toyota. Conversionnya adalah misalnya berapa banyak orang yang akhirnya test drive ke store kalian atau ke dealer-dealer kalian gitu. Jadi conversion belum tentu profit kalau dalam hal ini. Nah, nanti kalau masih bingung kita akan bahas lagi di slide dan kelas-kelas di depan.
Nah, di zaman sekarang itu kan data itu banyak banget karena kita sekarang punya medium baru namanya digital. Kalau dulu kan cuma ada TV, radio, kita nggak bisa ngukur interaksi audiens secara langsung ketika kita ngadain campaign komunikasi. Nah, dengan adanya digital, si marketing funnel ini bisa di breakdown lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi dari cuma sekedar tiga. Kalau kalian pernah, mungkin di kelas-kelas lainnya kalian belajar ada yang ngomongnya AIDA gitu. Udah bukan lagi consideration conversion, tapi udah ada interest sama desire misalnya. Nah, kalau di sini itu kita bilangnya funnelnya tuh udah lebih detail lagi, dari awareness ke interest dulu, baru dia mulai consider. Dari consider dia baru intent, baru mikir nih mau nggak ya beli produk ini gitu. Terus dia akan evaluasi gitu, dia akan evaluasi kira-kira ini bener nggak sih cocok buat gue gitu. Lalu dari situ dia akan purchase. Kalau dulu marketing itu tugasnya cuman untuk ngebawa orang sampai ke level consideration. Setelah orang udah masuk funnel consideration, itu tugasnya sales untuk mengconvert dia jadi beli. Tapi zaman sekarang, karena channel yang makin beragam, tugas marketing itu makin besar. Tugas marketing sometimes itu bisa sampai evaluation. Jadi kalau misalnya gini, marketing itu diharapkan bisa bikin komunikasi campaign yang memudahkan orang untuk mengevaluasi produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi nggak cuma sampai dia kepikiran mau beli, tapi even ketika dia mau compare, itu materinya udah harus ada, dan semua materi yang ada, terutama di digital, percaya atau nggak percaya, itu semua tuh part of marketing plan, marketing activity. Nah, tugasnya sekarang, pick one brand that you love and see you next week. Jadi kalian pikirin dulu, kira-kira selama satu semester ini, di kelas ini kalian mau ngebahas tentang brand apa. Karena kita akan nanti bekerja berdasarkan real brand, case study gitu. Dan kita akan bahas masing-masing industri, apa sih yang perlu dievaluasi, apa sih yang bisa ditesting gitu. Nah, setelah kalian pikirin brand apa yang akan kalian teliti selama satu semester ini, kalian juga lihat ya, kalau bisa brandnya itu adalah brand yang memang aktif di marketing atau communication campaign. Jadi semakin dia aktif, semakin kalian akan banyak case study dan kalian bisa belajar lebih banyak. See you next week untuk kita bahas tentang ini.